Halo Sobat Drone, apa kabar? Welcome to my channel. Di video kali ini, gue mau sedikit ngebahas tentang pentingnya fitur GPS dalam menerbangkan sebuah drone. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah biasa nerbangin drone, mungkin gak asing lagi ya dengan fitur GPS ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang pemula atau baru mau mencari drone atau memilih drone, ada keterangan drone GPS dan non GPS seperti apa. Dan yang ingin gue bahas hari ini adalah sejauh mana GPS itu penting di dalam drone-nya. Oke, drone itu ada dua macam ya guys. Ada drone yang GPS, ada juga drone yang non GPS. Dan biasanya sedikit perlu teman-teman ketahui ya, bahwa drone yang GPS itu biasanya dia itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan drone yang non GPS. Tentu ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Namun di video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang kelebihan kekurangan non GPS dan ber GPS, tapi hari ini gue cuma mau ngebahas tentang fungsi dari GPS tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bahwa remote di sini tidak disentuh sama sekali. Dan ketika tadi gue dorong drone-nya, maka drone tersebut dia akan otomatis balik dengan sendirinya. Itu kenapa? Ya, itu karena di drone tersebut sudah ada fitur GPS-nya ya, sehingga dia akan mempertahankan posisi semula ketika pertama dia diterbangkan. Begitu juga ketika teman-teman menerbangkannya mungkin dalam ketinggian tertentu, dan misalkan ada angin yang kencang, maka drone tersebut akan tetap pada posisinya karena dia sudah memiliki titik koordinat tertentu, yaitu GPS-nya tadi. Seperti itu ya. Nah, fungsi yang kedua adalah kita akan tes lost signal. Apa itu lost signal? Ya, jadi drone ini akan kita terbangkan yang lumayan tinggi, nanti kita akan putus koneksinya. Apabila drone GPS, dia akan otomatis terbang ke titik awal dia take off. Tapi kalau drone non GPS, maka dia nggak akan balik lagi. Nah, itu akan menjadi bukti apakah drone GPS dia akan balik dengan sendirinya atau tidak ya. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, saat ini drone sudah kita terbangkan lumayan jauh ya, udah nggak kelihatan ya di kamera ya, udah lumayan jauh, udah kecil, nggak lihat. Dan ini posisinya udah masih nyala, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa drone GPS itu ketika dia lost signal, dia bakal balik dengan sendirinya. Bagaimana membuktikannya? Nah, pada remote di sini akan gue matiin ya, akan gue matiin. Nanti kita lihat apakah drone-nya balik atau enggak. Kalau misalkan balik, alhamdulillah. Kalau enggak, wassalam. Yang jelas gue yakin kalau drone GPS itu bakal balik dengan sendirinya, dimana dia take off tadi di sini. Maka kita lihat apakah dia balik lagi di sini. Yuk kita lihat yuk. No signal. A few moments later. Posisi remote controlnya ini udah mati, dan drone-nya itu dia masih mau balik. Apa artinya? Ya, drone GPS ketika dia hilang sinyal atau cuaca buruk, dia akan balik dengan sendirinya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan habis baterai atau sinyal lemah, dia akan balik dengan sendirinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, fitur berikutnya adalah fitur RTH. Apa itu RTH? Biasanya pada drone GPS dia udah menggunakan fitur RTH ya. Hampir semua drone GPS itu ada fitur RTH-nya. Apa itu RTH? RTH adalah fitur return to home, atau kembali secara otomatis dengan melalui tombol yang ada di remote-nya. Bedanya dengan yang tadi ya, mungkin ini nggak perlu saya contohkan lebih panjang. Kenapa? Karena kalau bedanya dengan yang tadi itu ketika lost signal dia bakal balik dengan sendirinya. Kalau ini tanpa lost signal, dia kita tekan satu tombol dia udah akan balik dengan sendirinya. Seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai drone GPS dan non GPS ya. Semoga apa yang tadi gue sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua yang lihat video ini, khususnya buat teman-teman yang masih bingung nentuin drone GPS ataupun non GPS, ataupun bagi teman-teman pemula yang mungkin masih penasaran GPS itu seperti apa. Semoga video tadi menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan mungkin buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, gue ucapin terima kasih banget. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena gue bakal membuat konten-konten tentang drone, tentang wisata yang di Jepang. Yang jelas gue bakal nge-review tentang drone-drone yang unik lainnya ya, barang-barang unik lainnya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin penasaran ataupun pengen bertanya, kritik dan saran, gue tunggu juga di komentar ya, seperti itu. Thank you.